Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Tetap jaga kesehatan di rumah ya, ikuti protokol kesehatan. Pembelajaran kali ini Ibu mohon permakluman ya, karena kondisi Ibu kurang bagus, agak sakit. Mungkin nanti ada kendala-kendala sedikit, batuk atau gimana, mohon dimaklumi. Tapi yang jelas kita masih semangat untuk belajar. Kira-kira siapa yang masih ingat materi tersebut bisa menjelaskan sejauh mana hubungan kalor dengan perubahan wujud suatu benda? Siapa kira-kira? Ayo. Ya, Bu. Ya, silakan Mia, silakan dijelaskan ke teman-temannya. Apabila suatu benda menerima atau melepas kalor, maka akan terjadi kenaikan atau penurunan suhu, serta diikuti dengan perubahan wujud dari benda tersebut. Contoh benda melepas kalor yaitu ketika air berubah menjadi es atau membeku, peristiwa pengembun di pagi hari atau uap udara menjadi titik-titik air, dan mengkristal atau uap udara berubah menjadi es. Dan contoh benda saat menerima kalor yaitu es mencair atau meleleh, kapur baru lama-kelamaan mengecil atau menyublim, air yang dipanaskan berubah menjadi uap udara atau menguap. Iya, lengkap sekali jawabannya ya. Bagaimana proses perpindahan kalor itu? Itulah yang akan kita pelajari pada pembelajaran kita hari ini. Jadi, pembelajaran kita hari ini tujuannya nanti melalui sharing video yang Ibu akan tampilkan, itu kalian dapat mengidentifikasi atau menjelaskan beberapa macam perpindahan kalor. Yang pertama adalah perpindahan kalor secara konduksi. Kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan perpindahan kalor secara konveksi. Dan yang ketiga, kalian dapat menjelaskan pengertian kalor secara radiasi. Dan tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah nanti ketika kalian melakukan Ibu minta untuk melakukan kegiatan praktikum, di sana tujuannya adalah nanti kalian bisa menyajikan laporan tertulis tentang penyelidikan bagaimana sih perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Pelajarannya akan tetap berlangsung secara asinkronus, walaupun kita nanti akan lab meeting, tetap di asinkronus. Di grup Ibu akan memantau bagaimana proses kalian belajar di rumah, melakukan kegiatan praktikum, kemudian bekerja di kelompok, mencatat dan mengolah data yang kalian dapat dari hasil praktikum. Itu semua kalian lakukan di WA group dan Ibu akan terus memantaunya. Sebelum lanjut ke video pembelajaran, Ibu ingin kalian menyimak gambar ya. Gambar tentunya kaitannya dengan materi kita ya. Silakan disimak gambarnya. Jadi gambarnya ada 3 dengan keterangannya masing-masing ya. Ini sebenarnya sudah terdapat di bahan ajar kalian yang sudah Ibu share di Google Classroom ya. Kira-kira siapa yang mau mengajukan pertanyaan terkait gambar tersebut? Apa yang menyebabkan ujung sendok yang tidak tercelup pada kopi setelah beberapa lama ikut panas, Bu, ketika disentuh? Mengapa angin darat terjadi di malam hari sedangkan angin laut terjadi di siang hari, Bu? Iya. Kenapa dengan duduk di dekat api unggun, badan terasa hangat? Sebelum Ibu lanjut, kita simak dulu video pembelajaran berikut. Aduh, hari ini cuacanya sangat panas ya. Tidak juga kok, soalnya hari ini aku memakai baju berwarna putih. Memangnya apa hubungannya warna baju dengan panas? Baik anak-anak, sudah disimak videonya? Video pembelajarannya sudah simak ya? Sudah sangat jelas ya? Ya, jadi dari video pembelajaran tersebut, Ibu tujuannya menayangkan video tersebut adalah sebagai panduan nanti mengerjakan atau melakukan praktikum, kemudian menjawab pertanyaan. Nanti kalian akan bekerja di dalam kelompok. Sertakan nama kelompoknya, ditulis. Ini sebagai laporan tertulis kalian. Jadi ada 2 kegiatan praktikum. Setelah itu, setelah kedua praktikum kalian selesai, pertanyaan sudah selesai kalian jawab, baru kalian akan menyimpulkan konsep apa yang kalian temukan setelah melakukan kegiatan praktikum. Nah, seperti biasa, saat melakukan praktikum, Ibu akan meminta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kegiatan praktikumnya. Nah, ini praktikum awal dari Mela.
pada kesempatan ini saya akan lakukan. Yang lain disimak ya nak ya. Dari kelompoknya Wahyu. Nah ini videonya ya. Nah ini dari kelompoknya Wahyu, anak-anak sudah mengirimkan video pembelajaran, video hasil praktikumnya. Di minggu lalu ibu akan menunjuk salah satu kelompok untuk presentasi. Ibu di sini akan pilih kelompoknya Mela ya nak ya. Gimana Mela, siap presentasi nak? Ya siap Bu. Oh, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, jadi untuk praktikum yang pertama yaitu yang terjadi adalah yang saya rasakan pada salah satu ujung yang lain adalah terasa juga panas. Yang lain adalah terasa juga panas. Pertanyaan yang tadi dibuat di awal itu sudah bisa ditemukan apa jawabannya nak? Sudah Bu. Sudah ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, siapa kira-kira yang bisa menjawab? Untuk pertanyaan yang pertama tadi itu ditanyakan oleh Delia, apa yang menyebabkan unjuk sendok yang tidak tercelup pada kopi setelah beberapa lama ikut panas ketika disentuh? Baik, silakan Mela yang menjawab. Untuk pertanyaan nomor 1, jawabannya yaitu saat salah satu ujung sendok berada di dalam kopi yang panas dalam sekian lama, maka ujung yang lagi satu ketika disentuh juga terasa panas. Hal tersebut menandakan adanya peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, di mana kalor mengalir dari kopi yang panas melalui partikel sendok sehingga sampai pada salah satu ujungnya yang lain tanpa diikuti oleh perpindahan partikel sendok itu sendiri. Jadi yang berpindah hanya kalornya saja melalui partikel sendok. Baik, sudah bagus sekali. Kita terasa hangat ketika berada dekat dengan api unggun karena terjadi aliran kalor secara radiasi atau pancaran langsung bu tanpa adanya partikel zat perantara. Ya, jadi untuk terakhir, siapa yang dapat menyimpulkan? Jadi kegiatan pembelajaran kita hari ini itu apa sih kesimpulan yang ingin kita capai dari proses pembelajaran kita? Saya Bu. Ya, silakan Dek Wahyu lagi. Ya, Dek Wahyu memang aktif sekali ya. Silakan Dek. Baik, dari materi dan juga presentasi yang teman saya sudah tampilkan, di sini saya dapat menyimpulkan, yang pertama, terdapat 3 macam perpindahan kalor Bu, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang kedua, perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan kalor dalam suatu zat perantara, di mana yang berpindah hanya energi panas atau kalornya saja, sedangkan zat atau partikel perantaranya tidak ikut berpindah. Kemudian yang ketiga, perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor melalui medium atau zat perantara di mana perpindahan kalornya diikuti oleh perpindahan partikel zat atau perantaranya. Kemudian yang keempat, perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara atau medium atau terjadi secara langsung atau kalor berpindah dengan memancar langsung. Sekian Bu. Iya. Sudah lengkap sekali. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini anak-anak semua. Jadi itulah yang ingin kita capai dari pembelajaran kita hari ini. Jadi ada 3 kesimpulan penting. Akan menguji sejauh mana kalian memahami materi tentang perpindahan kalor. Jadi seperti biasa, Ibu kasih waktu kalian untuk mengerjakan kuis. Untuk hari ini Ibu rasa pembelajarannya sudah cukup. Bisa kita akhiri. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan diawali dengan doa, diakhiri juga dengan doa. Dan tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan di rumah ya. Baik, terima kasih semuanya sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat ya anak-anak. Ya, sampai jumpa minggu depan ya.